Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita ini ada satu hal pengharang besar dalam hidup yang kadang-kadang kita anggap biasa. Sebenarnya perkara ini kita tahu menjadi penghambat. Cuman kita nggak pernah tahu ya ternyata seberapa besar efeknya yang Allah Subhanahu wa taala buat ketika kita bersinggungan dengan ini, yaitu masalah utang. Utang ini perkara yang di dalam Islam merupakan bukan perkara biasa, tapi perkara yang sangat besar. Sampai kemudian Nabi SAW mengatakan hadisnya, ya, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda'anhu. Kata Nabi SAW, jiwa seorang mukmin itu tergantung dengan hutangnya sampai dilunasi. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Majmu' Fatawanya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang mukmin itu tersibukkan dengan hutangnya sampai mereka diadab karena utangnya. Sampai dilunasi utangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadisnya, suatu saat Rasulullah itu habis menguburkan para sahabatnya, Rasulullah menghadap ke langit. Kemudian kata Rasulullah, subhanallah, mada nuzila minat tasydid. Rasulullah mengatakan, subhanallah, betapa beratnya ancaman yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kemudian para sahabat begitu dengar kata itu, ancaman, maka para sahabat diam sambil ketakutan. Besoknya ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, mada tasydid alladzi nuzil. Wahai Rasulullah, ancaman apa yang turun? Ya, kenapa Nabi SAW sampai kemudian melihat wajahnya ke langit sambil meletakkan tangannya di jidatnya? Akan merupakan perkara yang sangat berat. Rasulullah mengatakan walladzi nafsi biyadi, demi jiwaku yang berada di tangannya. Lau annakum qutila fi sabilillah. Kalau seandainya kalian terbunuh di jalan Allah. Tsumma uhya, kemudian dihidupin lagi sama Allah. Tsumma qutila, kemudian terbunuh lagi di jalan Allah. Tsumma uhya, kemudian dihidupin lagi oleh Allah Azza wa Jalla. Tsumma qutila, kemudian terbunuh lagi di jalan Allah. Wa alaihi din, sedangkan dia punya utang, mada khalal jannah, gak akan pernah masuk surga hatta yuqta anhu, sampai utangnya dilunasi. Kemudian perkara yang ketiga, ternyata hutang itu merupakan perkara yang menghambat seseorang untuk mendapatkan kenikmatan akhirat walaupun dia dalam kondisi mati syahid sekalipun. Pernah suatu saat ada seseorang sahabat yang meninggal dunia. Kemudian fakhosalnah, kata para sahabat yang lain, kami mandiin dia. Wahanatnah, kami kasih minyak wangi. Wakafannah, kami kafani. Kemudian fa'ataina Rasulullah SAW, kami datangkan di hadapan Nabi SAW. Kemudian sambil para sahabat bertanya, atusalli alaihi, apakah engkau mau nyalatin jenazah ini? Kemudian Rasulullah SAW mendatangi, melangkah kepada jenazah itu sambil bertanya, a'alaihi din, apakah dia punya utang? Maka kemudian sahabat mengatakan dinaran, ada 2 dinar. Maka fansarafa, Rasulullah langsung pergi. Kemudian kata para sahabat, fatahammalahuma Abu Qatadah. Abu Qatadah yang nanggung. Kata Abu Qatadah, dinaran alayya, aku yang tanggung hutangnya. Maka Rasulullah menanyain Abu Qatadah untuk memastikan dengan mengatakan, uhiqqa minhumal gharim wa bari'u minhumal mayyit. Engkau tanggung hutangnya, yang si mayit lepas dari hutang. Kata Abu Qatadah, iya. Kemudian baru Nabi SAW menyalatinya. Selesai menyalatinya, falam ma'adalqat. Ketika besoknya Rasulullah tanya, ma fa'ala dinaran, apa yang diperbuat dengan 2 dinar, sudah dibayar belum? Maka kemudian di saat itu Abu Qatadah mengatakan, ya Rasulullah, mata ams, baru kemarin meninggal dunia, hari ini sudah ditagih, kok cepet gitu. Kemudian akhirnya besoknya Abu Qatadah mengatakan, laqad qadaituhuma, aku sudah bayar 2 dinarnya. Apa kata Rasulullah? Ngasih alasan. Kenapa Rasulullah kok langsung tanya? Baru kemarin dikubur, hari ini langsung ditanya, sudah dibayar belum? Ternyata ada satu alasan besar. Maka Rasulullah SAW mengatakan, laqad baradat minha jilduhu, telah dingin kulitnya. Jadi begitu masuk kuburan, belum dibayar utangnya, Allah panasin kulitnya sampai lunas. Walaupun orangnya mati syahid. Bisa bayangin enggak? Jadi contoh nih, utangnya belum dilunasi sampai 5 hari. 5 hari dihadap sama Allah. Sampai dipanasin kulitnya enggak berhenti. Padahal dia orang yang taat sama Allah. Tapi tidak dengan utang. Syekh Utsaimin sampai mengatakan bahwa kenapa Rasulullah enggak menyalati? Karena ternyata salatnya Rasulullah adalah syafaat. Dan orang yang punya utang terhalang dari semua syafaat.
Sampai bahasanya orang yang nyolatin doain dia, doanya nggak pernah sampai utangnya lunas. Itu yang ketiga. Yang keempat, Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadisnya, ya, bahwa barang siapa yang berhutang, ya, niat barang siapa yang berhutang, yuridu adallahu an, niat untuk bayar, maka Allah akan buat dia bisa bayar. Waman akhada yuridu itlafaha, barang siapa yang ngambil harta orang, kepingin ngerusak, dengan cara apa? Dia gak mau bayar dari awal, maka atlafahullah, Allah akan rusak hidupnya, Allah akan rusak dia. Disebutkan para ulama di antara yang menjelaskan orang itu dikatakan oleh Ali Mula Al-Qari, salah satu yang tadi ulama yang saya sebutin, orang itu kalau punya utang, niat dari awal nggak mau bayar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hilangkan keberkahannya. Yang kedua, Allah nggak akan pernah luaskan rezekinya. Dan yang ketiga, Allah hancurkan dari pertama dia niat nggak mau bayar. Kemudian bagaimana orang punya utang tapi bayarnya nanti-nanti, padahal dia mampu. Maka Rasulullah mengatakan matlul ghina dzulmun. Orang yang nunda bayar utang padahal dia mampu buat bayar, maka dolim. Contoh, antum bisa nyicil tapi nanti aja, keperluan yang lain mungkin tak duluin daripada ini. Ini merupakan kedoliman. Kemudian Rasulullah memberikan solusi sebenarnya. Fa'idha utbi'a ahadukum ala maliyin falyaf'al. Kalau salah seorang di antara kalian ada yang mau nanggung utangnya, sedangkan dia mampu, maka setujulah. Bahasa gampangnya, ada orang datang nih, utangmu tak bayari ya. Kita nggak bisa ngomong enggak. Katakan setuju. Selama istilahnya di belakangnya nggak ada madorot. Artinya nanti engkau harus gini, engkau harus gitu, dan lain sebagainya. Maka disuruh untuk setuju kita sama Rasulullah. Karena di antara bentuk kemampuan, kadang-kadang bukan kemampuan datang dari kita untuk bayar, tapi kadang-kadang datang dari orang lain yang mau bayari. Itu yang terjadi. Sampai di titik kayak gitu, saking beratnya utang. Bahkan kalau seseorang berhutang, ya, kemudian niat dari awal dia nggak mau bayar, ya, dengan cara seakan-akan dia mencuri harta orang itu pakai utang, maka dikatakan laki Allah sarikot. Kata Rasulullah SAW, dia akan bertemu dengan Allah sebagai pencuri. Para ulama menjelaskan dibangkitkan sebagai pencuri, diadab dengan adab pencuri, bahkan dia lebih buruk daripada pencuri. Ini kondisi yang terjadi. Makanya kita kalau mau nyelamatin orang, bahasa gampangnya, kalau orang dalam kondisi banyak utang, maka hentiin dari utangnya dia. Karena mungkin bisa jadi dia santai di dunia tapi nggak akan pernah istirahat di akhirat. Karena orang yang meninggal dunia, walaupun mati syahid sekalipun, walaupun dia taat sama Allah, kalau punya utang, Allah nggak akan pernah berikan apa-apa sebelum utangnya diselesaikan. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, ya, bahwa orang kalau sudah punya utang, di akhirat falithat sama dinar wal dirham. Di akhirat nggak ada namanya dinar sama dirham. Yang ada walakin hasan plus sayyiat. Mereka harus bayar-bayarin pakai pahala dan dosa. Kalau dia nggak punya pahala, maka dosa orang yang ngutangin ditanggung sama dia sesuai dengan kadar utangnya. Itu pengganti duit di akhirat nanti. Makanya dari sini jangan bermain-main dengan hutang. Sampai pernah Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan bahwa orang itu kalau punya utang, dia akan tertimpa dalam hidupnya, selama hidupnya 2 perkara. Yang pertama, kehinaan di siang hari. Yang kedua, kesengsaraan di malam hari. Selama utangnya ada, sampai orang yang ngutangin itu istilahnya, kalau duduk di sebelahnya padahal dia nggak mau nagih, kayak orang mau ditagih-tagih. Karena Allah berikan kepada dia kehinaan yang nggak akan pernah berhenti sebelum utangnya lunas. Sampai Rasulullah SAW sering berdoa, di antaranya doa Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika minal maghram wal ma'tham. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari utang dan dosa. Kemudian Aisyah bertanya, kenapa engkau sering berlindung kepada Allah dari hutang? Kata Rasulullah SAW mengatakan, inna rajul idha ghurima fa hadatha fa kadzaba wa'ada fa akhlafa. Orang itu kalau sudah punya utang, gampang nyetak 2 dosa. Kata Rasulullah, kalau orang sudah punya utang, itu kalau ngomong dusta, kalau janji palsu.
Dua hal ini yang bakal memunculkan dosa di balik utang. Sekarang kan disebutkan oleh ulama menjelaskan karena dia kepingin lari dari utang. Sekarang kan dia ngasih janji kepada orang yang ngutangin dengan kata-kata yang membuat dia harus berbohong dan buat dia harus ingkar janji. Itu jeleknya. Makanya hidup kita ini yang awalnya tenang. Sampai Rasulullah mengatakan la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Janganlah kalian meneror diri kalian setelah kalian merasakan keamanan dari Allah. Setelah Allah menurunkan kepada kalian keamanan, ketenangan, jangan buat diri kalian ketakutan. Kemudian para sahabat bertanya, "Mada ya Rasulullah? Apa itu?" Kata Rasulullah, "Ad-dain, utang." Maka orang kalau punya utang seakan-akan neror dirinya sendiri. Padahal awalnya nggak ada masalah apa-apa. Bahkan di rumah dia nggak tenang. Di rumah dia sengsara, keluar dia hina. Ini efek yang sebenarnya. Jadi bahkan di dalam hadis Nabi SAW disebutkan orang itu kalau mau nolong orang lain, yang besar pahalanya diantaranya adalah nyoba nolong saudaranya dalam masalah utang. Rasulullah mengatakan man yassara 'alal mu'sirin yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan orang yang punya utang, maka Allah akan memudahkan urusannya dunia akhirat. Sampai kejadian ada seseorang yang dia nggak punya amal apa-apa, tapi dia tuh biasa ngutangin orang. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan. Kemudian kalau dia mengutus budaknya buat nagih, dia mengatakan khud mata yassar, ambil yang gampang, watruk ma'usir, tinggalin yang susah, wa tajawaz, maafin orangnya kalau nggak bisa bayar sama sekali. La'allallah yatajawazu anna, mudah-mudahan Allah maafkan kesalahan kita. Kemudian begitu orang ini meninggal dunia, dibangkitkan sama Allah, ditanya, apakah engkau punya amalan? Kata dia, ya Allah, aku nggak punya amal apa-apa. Nggak punya amal apa-apa. Bayang nggak? Orang ini ngaku nggak punya amal apa-apa. Kecuali aku biasa ngutangin orang. Kemudian kalau aku utus budakku, aku katakan kepada dia, ambil yang gampang, tinggalin yang susah, dan maafin. Mudah-mudahan Allah maafkan kesalahan kita. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qad tajawaztu anka, aku sudah maafkan semua kesalahanmu. Ini yang benar. Dan ini yang terbaik. Kalau kita bicara masalah harta. Kita kalau mau nolong orang bicara masalah harta, cari orang yang punya utang, bayarin. Dengan harapan orang itu nggak utang-utang terus. Karena orang walaupun ngutang sama siapa, bahasa gampangnya sama orang kafir pun, tetap Allah bakal hisab dia. Semua bakal dimintain pertanggungjawaban. Bahkan di kuburannya Allah nggak kasih apa-apa. Malah tambah diadab sama Allah sebelum hutangnya lunas. Ini yang terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Makanya kenapa saya lihat ini sebagai sebuah hal yang penting. Karena kadang-kadang kita ngerasa, solusi kalau kemudian kepepet, yes, ngutang. Padahal kalau kita bisa nggak ngutang, jangan pernah ngutang. Para sahabat paling takut sama utang. Mudah-mudahan ini bisa menghindarkan kita dari keburukan. Karena utang itu membuat semua jadi susah. Yang awalnya kita bisa ngelakuin banyak hal kebaikan, kita jadi kehalang dari semua gara-gara utang. Bahkan orang meninggal dunia, kalau seandainya dia punya harta dan keluarganya nggak mau lunasin hutangnya, maka mereka akan makan makanan yang haram. Karena hak pertama mayit dan yang paling utama adalah harus lunas hutang. Kalau punya hutang dengan hartanya. Tapi para ulama berbeda ketika berbicara dia nggak punya harta. Maka keluarganya nggak wajib bayar dengan hartanya sendiri. Tapi kalau mereka bayar dengan hartanya sendiri, maka itu menjadi sebuah kebaikan yang besar. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa jadi renungan buat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari hutang. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari hutang, dan mudah-mudahan yang punya hutang Allah mudahkan untuk bayar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.